Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada kali ini Pak Agus akan memberikan pembahasan tentang soal vektor. Ya, ini bisa kalian pahami nanti konsep-konsepnya nanti seperti apa, sehingga nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal vektor yang lain. Baiklah, ikuti tutorial Pak Agus. Yang pertama, kita menemukan soal seperti ini. Misalkan sebuah perahu hendak menyeberangi sungai selebar 180 meter, kecepatan perahu 3 meter per sekon, mula-mula diarahkan tegak lurus. Aliran air yang dengan kecepatan arusnya adalah 3 meter per sekon. Maka tentukan kecepatan resultannya. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan perahu terhadap arah arus sungai, jarak yang ditempuh perahu, kemudian lamanya penyeberangan perahu itu. Langkah pertama yang kalian perlu pahami adalah bahwa soal ini nanti kita ubah dalam diagram gambar biar nanti kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Oke, kita mulai. Perhatikan, jadi di dalam soal ini nanti kita bisa ilustrasikan dalam bentuk gambar. Misalkan di sini sebuah perahu hendak menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter. Ini misalkan kita buat sungai, ya, sungai. Ini lebarnya sudah diketahui 180 meter. Posisi misalkan perahu itu posisi awalnya adalah di A, ya. Kecepatan perahu 3 meter per sekon, mula-mula diarahkan tegak lurus aliran air. Kalau ini misalkan adalah aliran air V arus, berarti kalau tegak lurus seperti ini ya. Nah, ini jadi V perahu, kita anggap VP. Nah, harus kita anggap V arus. Nah, perahu ini tujuannya adalah ke titik B. Ya, ini kalau saya gambarkan lagi, dia ingin menuju titik B, ya. Karena akibat arus ini, ada kecepatan arus di sini yang mempengaruhi gerakan perahu ini, sehingga perahu ini nyampainya bukan di B tetapi di C. Nah, ini ya. Kecepatan yang tadinya adalah VP, ya. Karena ada pengaruh arus, berarti di sini ada kecepatan baru namanya kecepatan resultan, ya. Jadi dalam soal seperti ini kita harus benar-benar memahami vektor, ya. Bagaimana kita mengoperasikan vektornya. Oke, saya lanjutkan. Di sini diketahui VA-nya adalah 3 meter per sekon, ya. V perahunya adalah berapa? V perahunya 3 meter per sekon. Oke. Kemudian maka tentukan kecepatan resultannya. Jadi yang pertama yang ditarik adalah kecepatan resultan, berarti VR. Nah, VR kita bisa masukkan rumusnya karena ini ada 2 vektor, ya. Kita cukup menggunakan rumus vektor. Berarti VP kuadrat plus VA kuadrat plus 2 VP VA cos theta. Ini adalah cos theta. Cos 90 berapa? Cos 90 berapa? 0. Oke, bagus. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu besarnya cos 90 adalah 0, kita nanti bisa uraikan lagi lebih sederhana lagi. Di sini berarti nanti akan muncul rumus baru 3 kuadrat plus 3 kuadrat plus 0. Ingat ya. Ini tadi adalah cos 90 0 derajat. Lanjut. Oke, seterusnya 9 ditambah 9, ya, berarti sama dengan 18. Akar dari 18. Boleh disederhanakan, berarti 9 kali 2, berarti 3 akar 2 meter per sekon. Ini adalah kecepatan resultannya. Oke ya. Kemudian yang B. Yang B mencari sudut penyimpangan perahu terhadap arah arus sungai. Sudut penyimpangan berarti ini. Nah, ini ya. Ini theta ini. Gimana kita mencari theta? Bagaimana caranya? Kita bandingkan. Kalau kita ingin mencari sudut theta berarti itu misalkan fungsi sin misalkan.
Berarti bisa jadi sin theta itu sama dengan sisi depannya bisa V arus V perahu ya, V perahu per ini VR V resultan. Berarti di sini VP-nya diketahui 3, V resultannya adalah 3 akar 2. Oke, coret berarti setengah akar 2. Berarti theta sendiri sama dengan berapa? Arkes sin theta, arkes sin setengah akar 2 atau sin pangkat negatif 1 setengah akar 2. Bagus, 45 derajat. 45 derajat itu adalah sudut yang dibentuk antara resultan vektor terhadap sumbu X positif ya. Bisa dikatakan arah resultan. Kemudian yang C. Yang C. Jarak yang ditempuh perahu, berarti jarak adalah SAC. Bagaimana kita mencari SAC? Mudah ya. Jadi SAC adalah kita boleh menggunakan sudut ini, boleh silakan. Kalau kita menggunakan sudut ini berarti hubungannya adalah lebar sungai. Berarti sin theta sama dengan apa? Sisi depannya adalah 180 ya, 180 ini lebar sungai dibagi R-nya berarti SAC-nya. Nah, begini ya. Berarti SAC sama dengan, nah ini tinggal dimasukkan, sin theta tadi adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kali apa ya? Kebalik ya. Berarti SAC sama dengan terbalik nih. Berarti SAC sama dengan 180 dibagi sin theta atau setengah akar 2. Nah ini silakan cari, ini satuannya adalah meter. Oke ya, lanjut. Berarti ke D ya, lamanya penyeberangan. Kalau kita membahas tentang lamanya, berarti di sini kita lihat gerakannya adalah GLB. Kenapa kok GLB Pak Agus? Karena di sini tidak ada pengaruh percepatannya. Ya, percepatannya sama dengan 0 ya. Kecepatannya adalah konstan. Saya berikan tempat di sini ya untuk D. D di sini berarti nanti kita hubungkan SAC sama dengan VR kali T. Nanti T-nya akan ketemu di sini. Berarti SAC yang sudah kita dapat ini ya, ini kemudian dibagi V resultan. Nah, berarti kecepatan resultannya. Mudah sekali kan? Jadi ini nanti bisa kalian gunakan untuk sebagai konsep dasar pemecahan masalah secara vektor ya. Nanti bisa dikembangkan lagi pada soal-soal vektor yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.